Review trimmer Wimarx NG306. Ini udah pemakaian dari awal beli sampai sekarang itu 5 bulan. Sebenarnya udah lebih dari 5 bulan, cuma sebelumnya ini belum dipakai, di unboxing sampai sekarang itu sekitar 5 bulanan. Buat yang mau beli, ini harganya di range antara 155.000 sampai 200.000. Ini ada 3 warna, warna hitam, hijau, sama emas. Untuk yang paling murah itu biasanya main harga di yang warna hijau tuh 150-an, 155 ribuan, 160-an. Pokoknya itu yang harga yang paling murahnya. Di harga pertengahan tuh yang warna hitam sama yang 200.000 itu biasanya toko-toko tuh matok untuk yang warna emas. Nah, sebenarnya sih sama aja sih, cuma warnanya aja. Tapi aku paling suka tuh warna hitam karena ini lebih netral, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bagus gitu. Soalnya kalau yang warna emas itu terlalu gimana gitu, menurutku malah kurang elegan, lebih elegan yang warna hitam ini. Untuk plus dan minusnya ya, pertama untuk plusnya dulu. Pertama itu adalah ini tuh nggak terlalu enteng banget, karena ini bodinya metal ya, logam. Metal itu logam ya, jadi itu meliputi besi, aluminium, dan sejenisnya gitu. Sebenarnya aku nggak tahu nih, ini logamnya bahannya jenis apa, tapi sepertinya nih jenis aluminiuman sih. Jadi nggak terlalu enteng, jadi ini lebih mantap gitu, nggak begitu apa ya, ngambang buat ketika kita bikin outline atau bikin detail-detail gitu. Kemudian yang kedua adalah catnya ini termasuknya awet, karena biasanya di body yang berbahan metal itu gampang terkikis gitu, terutama untuk warna-warna, terutama untuk tulisan-tulisan yang seperti ini nih biasanya gampang lupas, hilang, tapi ini termasuknya awet. Kemudian yang selanjutnya adalah dipegang itu nyaman, karena ini bulat gitu ya, bulat, nyaman, buat diputar-putar tuh enak gitu, karena semua sisinya sama. Terus selanjutnya adalah wilayah sini itu punya cekungan gini ya, jadi ini bisa lebih mudah untuk bikin outline atau detailing di wilayah yang rada susah, seperti wilayah telinga atau wilayah belakang leher, khususnya untuk anak-anak kecil itu lebih enak karena lebih banyak ruang untuk kita main lekuk-lekuk gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah ini nggak gampang panas, karena ini kalau dilihat dari bahannya itu dari kayak keramik gitu untuk bagian atasnya. Terus presisi juga, jadi dari sononya itu nggak kayak yang biasanya bagian kanan dan kirinya itu panjang pendek, tapi ini presisi. Kemudian selanjutnya adalah ini pisaunya itu tebal, jadi bukan yang terlalu lancip gitu, jadi ketika tengah kulit itu aman-aman aja gitu, nggak gampang bikin luka. Dan nggak apa ya, sepanjang saya pakai itu belum ada yang kayak sakit gitu, itu belum ada. Terus selanjutnya karena ini terbuka, ini lebih gampang bersihinnya, jadi lebih gampang eh, jaga kehigienisannya ya. Terus selanjutnya ini tajam, aku akuin ini tajam buat motong, terutama buat ngefade itu enak banget. Terus RPM-nya juga kencang, ini ada 2 RPM yang lebih pelan. Ini pelan, cocok buat yang bikin outline gitu atau bikin detail-detail. Kemudian untuk yang RPM lebih tinggi ini enak buat kita ngefade gitu untuk babat rambut. Oke, itu beberapa kelebihannya. Oh ya, satu lagi, ini baterainya tergolong awet ya, baterainya tergolong awet. Oke, untuk plusnya kurang lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah untuk minusnya.
Pertama untuk minusnya ya. Ini walaupun enak dipegang, tapi ininya tuh lembut gitu. Ininya lembut, jadi ketika kita nyukur juga pas kalau kita tangannya habis kena minyak gitu ya, itu lebih baik cuci dulu karena ini tuh halus banget, jadi otomatis bisa bikin rada licin. Tapi itu nggak masalah sih, bukan masalah yang berarti karena ketika kita tangan kena minyak juga pastinya kita cuci tangan juga. Nah, yang paling bikin menurut aku kurang nyaman itu adalah di bagian ininya nih. Nah, saklarnya tuh di belakang sini gitu loh. Jadi ketika kita mau motong itu kita harus pakai tangan dua buat motong gini, buat nyalain saklarnya. Kenapa ya nggak dibikin di sini aja atau di sini? Ya tentunya karena ini posisinya karena bikin desainnya itu bulat dan ini tuh kayak ngambil dari desain bambu gitu. Nah ini salah satunya kenapa aku milih warna hitam itu biar nggak kelihatan kayak murahan banget karena kalau yang warna hijau itu kayak bambu banget gitu. Karena itu udah banyak clipper yang murah-murah itu ya, yang biasanya 50 ribuan. Itu yang desainnya unik-unik tuh, ada yang mirip kayak bambu dan lain sebagainya. Nah, dengan yang warna hitam ini nggak terlalu mencolok banget. Oke, pertama itu, selanjutnya itu adalah ini itu karena ininya itu tombolnya di sini ya. Terus warna lampunya itu ya, itu juga di sini. Ini yang sering bikin aku tuh kadang kaget gitu loh. Kok tahu-tahu mati ternyata baterainya udah habis karena lampu indikatornya itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Gimana sih? Nah, tapi ini nyepil kelebihannya dulu ya. Ini stabil putarannya, jadi kita nggak mengetahui baterai ini udah mau habis atau enggak karena putarannya ini masih stabil aja. Nanti kalau baterainya habis, tahu-tahu udah mati gitu. Nah sebenarnya di sini tuh ada indikator warna merah gitu ya kalau mau mati. Cuma karena di belakang jadi nggak begitu kelihatan. Oke, itu tapi karena kalau udah terbiasa sih, ketika kita udah mau pakai kemudian lihat udah merah-merah ya kita segera charge gitu. Tapi untuk orang-orang yang rajin, disiplin ya, barber yang disiplin, pastinya tiap hari itu nge-charge. Jadi itu eh, jarang terjadi sesuatu yang tiba-tiba mati gitu, kehabisan baterai. Oke, selanjutnya itu adalah ini. Selanjutnya karena ini terlalu tebel ya. Aslinya bukan terlalu tebel karena ini tebel. Eh, yang terjadi ini minusnya ketika buat motong rambut yang tipis, lepek, apalagi kena keringat gitu. Seperti rambut-rambut anak kecil itu buat bikin outline itu rada susah gitu. Beda sama yang trimmer yang ininya itu lebih lancip gitu. Itu untuk tipikal rambut seperti itu dan kondisi seperti itu tuh lebih gampang dipotong. Nah, tapi itu ya paling itu yang lebih bikin apa ya? Rada bikin pengerjaan berapa kali karena sekali potong tuh nggak jadi. Jadi itu harus diulang-ulang dulu gitu. Tapi untuk motong rambut yang tebal, khususnya orang dewasa sih ini no problem gitu ya, malah enak. Terus yang susah lagi tuh kalau ini dipakai buat motong rambut alis gitu. Karena ketika mau motong rambut alis itu emang seperti yang tadi tuh. Untuk motong rambut yang posisinya lepek, alis itu kan lepek ya karena tumbuhnya tuh nyamping banget gitu. Itu enggak 100% tuh kepotong semuanya gitu. Nah, tapi emang untuk alis ini pasar yang sedikit ya, nggak semua orang potong tuh alisnya dipotong.
Oke, kurang lebih itu aja ya reviewnya. Mungkin ada yang kelewat, teman-teman bisa komen aja di bawah. Nanti untuk informasinya saya coba kasih tahu. Oke, kira-kira apalagi yang perlu di review selanjutnya ya. Oke, makasih. Cukup sekian. Semoga barber teman-teman atau teman-teman yang mau potong mendapatkan potongan yang luar biasa, yang keren, dan teman-teman barber semoga rezekinya makin banyak dan barokah, amin.